Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Orang Kristen kena prank, kata para mualaf dan juga para polemikus. Karena orang Kristen percaya atau mengakui bahwa Yesus itu mati disalib di hari Jumat Agung kemarin. Nah, dalam sebuah podcast di mana di situ ada Habib Jafar dan juga Onat, ada obrolan yang menarik nih mengenai siapa yang disalib. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Sedangkan Nabi Isa itu diangkat ke langit, ya, dan kemudian akan diturunkan lagi ke bumi nanti di akhir zaman. Oke. Jadi itu klaim kebenaran dalam versi Islam. Ya. Nah, sedangkan yang disalib itu sudah seorang yang kemudian menjadi pengganti dengan wajah yang sudah disamakan. Maksudnya stuntman begitu? Nggak, ini serius. Nggak, ini serius. Kan kita punya Bible yang ribuan tahun sebelumnya. Ya, itu kan versi kita sebagai seorang saya Muslim, bertanya, kan. Maksud Anda stuntman? Loh, kok Anda tertawa? Ini saya nggak bercanda. Stuntman? Ya, semacam itu. Oke. Orang yang kemudian dimiripkan wajahnya sehingga yang kemudian disalib. Oke. Tapi itu bukan Nabi Isa sebenarnya. Bukan Nabi Isa. Dalam keyakinan kita dia bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Oke. Bagi saya, yang menarik dalam pembicaraan ini adalah reaksi si Onat ketika Habib Jafar menceritakan kisah mengenai penyaliban Isa di dalam Quran. Langsung spontan si Onat tadi mengatakan, jadi apakah yang disalib itu stuntman atau peran pengganti? Nah, ini bagi saya seperti jawaban yang menempelak begitu ya. Karena Habib Jafar juga bingung, ya kira-kira seperti itulah katanya. Tapi by the way, yang diceritakan oleh Habib Jafar tadi itu adalah kisah tentang Isa. Kalau di dalam Islam memang Isa tidak mati disalib karena diserupakan ya itu kepercayaan mereka. Tapi Isa di dalam Islam itu bukanlah Yesus Kristus. Karena di dalam Kristen Yesus itu mati disalib. Bukan hanya Alkitab, tetapi bukti-bukti di luar Alkitab juga sepakat bahwa Yesus Kristus mati disalib. Saya mau mengajak Bapak Ibu membaca ayat Alkitab. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi di 1 Petrus 2 ayat 24 ini dikatakan bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib sebagai ganti kita ya. Dia telah memikul dosa-dosa kita. Jadi semua dosa kita itu sudah ditanggung oleh Dia di atas kayu salib. Dan kita yang telah mati, telah terpisah dari Allah itu ya, menjadi hidup kembali. Kita dihidupkan di dalam kebenaran dan kita memiliki pengharapan bahwa nanti kita juga akan hidup kekal bersama dengan Yesus. Jadi itulah tujuan kenapa Yesus Sang Firman menjadi manusia harus mati di atas kayu salib. Dan kemudian saya mau ngajak lagi, masih tetap di surat Petrus, tapi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Berbunyi demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi kematian Kristus itu untuk menebus kita dari dosa dan kuasa dosa dan akibat
dosa itu sendiri. Jadi kita yang terpisah dari Allah, kita diperdamaikan lagi. Sehingga kita bisa memanggil Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi inilah tujuan Kristus datang ke dunia ini ya, supaya kita orang berdosa itu diselamatkan dari murka Allah yang menyala-nyala. Jadi murka Allah yang menyala-nyala itu padam oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, ini yang diberitakan di dalam Alkitab. Nanti mereka akan menolak, lah kan itu ada di dalam Alkitab, tentu dong kalian percaya itu. Nah, kali ini kita akan buktikan bahwa Yesus benar-benar mati menurut fakta sejarah. Ngomong-ngomong, cerita tentang Yesus yang diserupakan itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Sebelum Islam, dulu di abad kedua, ketiga ada yang bidat yang bernama Gnostik. Jadi bidat ini percaya bahwa Yesus itu atau Kristus itu tidak benar-benar menjadi manusia. Jadi tidak mungkin tubuh bayangan itu bisa disalibkan. Jadi yang disalibkan bukan Yesus menurut bidat Gnostik. Kemudian di abad kelima ke-6 itu ada bidat yang bernama Doketisme. Dari kata dokein yang artinya diserupakan. Bidat ini juga mengajarkan bahwa Yesus itu tidak mati disalib, tapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus, baik wajahnya, tubuhnya, suaranya, dan dia adalah Simon dari Kirene. Jadi itu menurut bidat Doketisme. Dan di abad ke-16 itu ada Injil Barnabas yang juga kompak mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalib, tapi yang mati disalib adalah Yudas Iskariot. Ini Injil Barnabasnya ya. Nah, saya tadi mau membuka bukti sejarah bahwa Yesus itu mati disalib. Yang pertama adalah Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang hidupnya masih berdekatan dengan zaman Yesus. Dalam Testimonium Flavianumnya, Josephus menuliskan demikian. Pada waktu ini ada seorang bijaksana yang bernama Yesus dan perilakunya baik dan ia terkenal orang yang berbudi luhur. Dan banyak orang dari antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain menjadi muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan orang-orang yang telah menjadi muridnya tidak meninggalkan kemuritannya. Mereka melaporkan bahwa ia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalipannya. Dan bahwa ia hidup. Jadi ia mungkin adalah Mesias yang dari halnya nabi-nabi telah menceritakan hal-hal ajaib. Jadi menurut kesaksian Josephus bahwa Yesus itu mati disalib. Dan yang kedua itu ada seorang senator dan juga sejarawan Romawi yang bernama Cornelius Tacitus. Dalam bukunya The Annals, Tacitus berkata demikian. Oleh karena itu, untuk membasmi desas-desus tersebut, Nero menyalahkan sebagai pelaku kebakaran itu segolongan orang yang dibenci karena perbuatan jahat mereka yang disebut Kristen oleh banyak orang. Nero menghukum mereka dengan kekejaman yang luar biasa. Kristus, pendiri golongan Kristen, telah mengalami hukuman mati dalam masa pemerintahan Tiberius atas keputusan Gubernur Pontius Pilatus. Jadi di sini Tacitus juga menceritakan bahwa Yesus dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Kemudian ada lagi ya. Ada seorang yang bernama Lucianus dari Samosata. Dia ini adalah seorang satiris Yunani yang kerjaannya itu ngeledekin orang Kristen terus pokoknya. Nah, dia berkata demikian. Ketahuilah orang-orang Kristen memuja seorang pria sampai pada hari ini, tokoh tersohor yang memperkenalkan tata ibadah baru mereka dan disalibkan karena hal tersebut.
tersebut dan seterusnya. Jadi mereka ini bukanlah orang Kristen ya. Kemudian yang terakhir itu ada Babylonian Talmud, yaitu di dalam Traktat Sanhedrin nomor 43a. Di sana dikatakan bahwa Yesus digantung pada malam Paskah. Telah diajarkan pada malam Paskah mereka menggantung Yesus. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus itu digantung atau disalibkan pada malam Paskah. Artinya bahwa Yesus itu memang benar-benar disalib. Itu adalah fakta sejarah. Kalau mereka mengakui Isa tidak mati disalib, ya silahkan. Karena memang Isa menurut mereka itu bukanlah Yesus di dalam Alkitab. Jadi kita tidak kena prank karena fakta sebenarnya mengatakan bahwa Yesus mati disalib. Selamat memperingati Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan selamat menyongsong kebangkitan Tuhan kita. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.